Bab 366, Janji Xiu, 2. Tiba-tiba, pikiran burung vermilion menjadi jernih dalam sekejap, dan dia menatap Shen Yanxiao dengan heran sebelum mengamati sekelilingnya. Maksudmu ada gunung di sini dengan elemen api yang kuat. Tidak heran aku tertidur. Aku merasakan elemen api yang familiar beberapa waktu lalu, dan untuk sesaat, kupikir aku telah kembali ke lembah lava. Itulah sebabnya aku merasa sangat mengantuk. Meskipun dia bosan karena tidak bisa keluar, sulit juga bagi binatang mistis untuk tertidur begitu mereka terbangun. Itu berarti mereka bisa tetap terjaga selama ratusan tahun pada satu waktu. Binatang mistis membutuhkan beberapa elemen untuk dipenuhi sebelum mereka bisa mengantuk. Mereka juga tidak akan pernah tertidur di lokasi acak. Lebih tepat jika menggambarkan tidur mereka sebagai latihan. Saat mereka memasuki tidur lelap, itu berarti mereka berada di tempat yang kaya akan unsur-unsur yang dibutuhkan tubuh mereka. Tubuh mereka secara tidak sadar akan melahap unsur-unsur tersebut untuk meningkatkan kekuatan mereka. Burung vermilion menjelajah sedikit, dan dia menyadari bahwa Shen Yanxiao benar. Elemen api yang mengelilingi mereka sangat melimpah. Aneh sekali, elemen api di sini sangat melimpah, dan kemurniannya bahkan lebih tinggi dari lembah lava. Bagaimana mungkin aku tidak datang ke tempat ini? Burung vermilion merasa sedikit tertekan. Ia cukup bangga dengan lembah lava, dan ia tidak menyangka akan menemukan tempat yang lebih baik lagi. Sayangnya, jelas bahwa tempat itu telah diambil. Bisakah kau merasakan tingkatan binatang ajaib elemen api di puncak gunung? Apakah lebih tinggi dari tingkatanmu? Tanya Shen Yanxiao. Burung vermilion merenung sejenak dan berkata, jika kita mendasarkannya pada jumlah elemen api di gunung, sepertinya binatang ajaib itu memang lebih kuat dariku. Namun, binatang bijak telah punah sejak perang terakhir antara para dewa dan iblis. Seharusnya tidak ada yang tersisa di dunia. Hati Shen Yanxiao hancur ketika mendengar itu. Dia telah meramalkan bahwa Phoenix di Gunung Kuluo mungkin memiliki level yang sama dengan burung vermilion. Namun, binatang mistis yang menggemaskan itu kemudian menyebutkan bahwa Phoenix mungkin lebih kuat darinya. Burung vermilion adalah binatang mistis pada level mistis. Hanya binatang tingkat bijak yang bisa lebih kuat darinya. Mungkinkah Phoenix di Gunung Kuluo adalah binatang tingkat bijak yang telah bangkit kembali? Shen Yanxiao tidak dapat lagi mempertahankan optimismenya. Pada saat itu, Shen Yanxiao tidak dapat mempertahankan sikap optimisnya. Perbedaan antara binatang tingkat mistis dan binatang tingkat tinggi sama dengan perbedaan antara binatang tingkat bijak dan binatang tingkat mistis. Jika mereka bertemu dengan Phoenix tingkat mistis, dia masih dapat mengandalkan burung vermilion untuk menghadapinya. Namun, jika itu adalah Phoenix tingkat bijak, maka mungkin lebih baik bagi burung vermilion untuk menghindari pertarungan itu. Burung vermilion mengerutkan kening karena ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Persepsinya tidak salah, elemen api di Gunung Kuluo memang lebih kuat daripada yang ada di lembah lava. Tepat saat manusia dan binatang mistis itu asyik berpikir, siluet Xiu perlahan muncul di hadapan mereka. Saat burung vermilion melihat Xiu, dia segera memalingkan wajahnya dan kembali bersikap arogan seperti biasanya. Sekalipun mereka berdua tinggal dalam tubuh Shen Yanxiao, mereka belum pernah sependapat. Ya, lebih tepat jika dikatakan bahwa burung vermilion bersikap bermusuhan terhadap Xiu yang misterius. Adapun Xiu, ya, dia tidak menganggap burung vermilion itu sebagai tandingannya. Meskipun binatang tingkat bijak itu langka, keberadaan mereka bukan hal yang tidak mungkin. Namun, aku merasa energinya agak aneh. Namun, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Teruslah menuju Gunung Kuluo, dan kita hanya perlu menunggu dan melihat. Kata Xiu dengan nada acuh tak acuh. Dia telah hidup di dalam kesadaran Shen Yanxiao cukup lama untuk memahami perubahan dalam pikirannya. Dia mungkin tidak tahu pikirannya yang sebenarnya, tetapi dia masih bisa merasakan perubahan dalam emosinya. Bab 367, Janji Xiu, 3. Suasana hati Shen Yanxiao berubah ketika burung vermilion menyebutkan binatang buas tingkat bijak. Ditambah dengan motif perjalanannya, Xiu tahu mengapa dia khawatir. Namun, jika itu benar-benar Phoenix tingkat bijak, aku khawatir para tentara bayaran itu tidak akan mampu menarik perhatiannya. Phoenix akan membunuh mereka dalam hitungan detik. Shen Yanxiao semakin khawatir. Bahkan jika dia tidak bisa mengandalkan burung vermilion untuk melawan Phoenix tingkat bijak, tidak ada yang bisa menghentikannya jika dia ingin pergi. Masalahnya adalah orang-orang dari kelompok prajurit bayaran Serigala Gua.
Apakah dia seharusnya melihat mereka mati? Xiu menatap Shen Yanxiao yang khawatir dan berkata, jika itu yang kau inginkan, aku akan melindungi mereka untukmu. Xiu ingin melindungi kelompok tentara bayaran serigala gua. Shen Yanxiao cukup terkejut. Jika benar-benar Phoenix tingkat bijak, bahkan burung vermilion tidak akan mampu menghadapinya, namun Xiu mengatakan bahwa dia akan melindungi Dulang dan anggota kelompok lainnya. Itu adalah Phoenix tingkat bijak, demi Tuhan. Meskipun Shen Yanxiao tahu bahwa Xiu adalah makhluk yang kuat, dia tidak pernah menunjukkan kekuatannya padanya. Dia tidak pernah menggunakan sedikit pun kekuatannya. Yah, kecuali saat dia harus membuka segelnya. Shen Yanxiao tidak pernah bisa memahami batas kekuatannya, tetapi dia yakin bahwa dia kuat. Dia bahkan bisa lebih kuat dari siapapun yang pernah dia temui. Selain itu, dia belum berada di puncak kekuatannya. Akan tetapi, tampaknya dia berani bersaing dengan binatang tingkat bijak dengan sedikit kekuatan yang telah dipulihkannya. Siapakah Xiu sebenarnya? Situasinya tidak seburuk yang kau kira. Meskipun elemen api di sini sangat kuat, ia hanya sedikit lebih kuat dari burung vermilion. Karena itu, kau tidak perlu khawatir sekarang. Aku yakin kau masih bisa melarikan diri jika kau tidak bisa mengatasinya. Saat bersamanya, Xiu telah melihat iblis kecil itu masuk dan meninggalkan kediaman 4 keluarga bangsawan besar dan bahkan perbendaharaan negara. Ia bahkan telah menyelinap ke ruang penyimpanan obat-obatan Akademi Saint Laurent beberapa hari yang lalu. Xiu tahu bahwa ia akan memiliki kemampuan untuk melarikan diri dengan tergesa-gesa jika ia bertemu musuh yang lebih kuat. Shen Yanxiao tidak khawatir tentang dirinya sendiri, tetapi kata-kata Xiu meyakinkannya. Bagaimanapun, hanya ada beberapa hal yang bisa membuatnya bertahan, apalagi binatang ajaib. Dia hanya khawatir tentang kelompok prajurit bayaran serigala gua. Meskipun para prajurit bayaran yang besar dan tinggi itu tampak agak konyol, mereka adalah orang baik. Karena dia telah mendapatkan janji Xiu, Shen Yanxiao tahu bahwa dia tidak perlu khawatir. Kau benar, siapa peduli apakah itu binatang tingkat mitologi atau tingkat bijak. Selama aku menginginkannya, tidak ada yang tidak bisa kuperoleh. Shen Yanxiao tertawa dengan penuh percaya diri. Setelah dia berhasil menjernihkan masalah dengan mereka berdua, dia menarik kesadarannya. Tim yang terdiri dari 1000 orang itu sudah dalam perjalanan menuju Gunung Kuluo. Saat mereka semakin dekat ke puncak, elemen api menyerang tubuh mereka. Banyak tentara bayaran yang lebih lemah sudah basah kuyup oleh keringat. Para tentara bayaran biasa mungkin tidak menyadari hal yang tidak biasa pada elemen api, tetapi mereka yang memiliki profesi tingkat lanjut telah menyadari adanya ketidaknormalan. Apakah suhu tinggi dari unsur api disebabkan oleh Phoenix tingkat 8? Dulang mengumpulkan anggotanya, dan dia mempertahankan sikap menunggu dan melihat. Dia tidak memperhatikan pemimpin lainnya. Bab 368, Setan 1. Jika Phoenix di Gunung Kuluo berada di atas peringkat ke-8, maka kelompok prajurit bayaran serigala gua akan kesulitan melindungi diri mereka sendiri. Apakah mereka masih peduli dengan prajurit bayaran yang lebih lemah? Setengah jam kemudian, 1000 orang itu akhirnya melangkah ke Gunung Kuluo yang terkenal itu. Para tentara bayaran itu merasakan aura mengganggu melayang melewati mereka saat mereka melangkah ke dalam hutan lebat. Itu iblis. Dulang mengernyitkan alisnya dan menyipitkan matanya saat dia menyapu pandangannya ke seluruh hutan lebat. Para tentara bayaran lainnya juga meningkatkan kewaspadaan mereka. Binatang iblis yang tertinggal di dunia akan membawa kenangan mengerikan bagi manusia. Meskipun para tentara bayaran terbiasa membasmi iblis-iblis itu, mereka juga akan menderita korban. Binatang iblis itu tidak hanya menakutkan karena kebiadabannya, tetapi mereka juga memiliki sifat yang sangat licik. Setan tingkat rendah lebih mudah dibunuh, tetapi setan tingkat tinggi dapat menyamar sebagai manusia dan berbaur dengan mereka sambil menunggu kesempatan untuk menyerang. Mereka juga lebih sulit dideteksi. Shen Yanxiao agak gembira karena dia belum pernah melihat binatang iblis. Setan, makanan favorit Xiu. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa membunuh beberapa iblis dalam misi itu dan mendapatkan beberapa inti iblis. Bahkan jika itu bukan untuk memberi makan Xiu, dia masih bisa menggunakannya pada Clemens. Dulang dan anggota timnya mungkin akan pingsan jika mereka tahu apa yang ada dalam pikiran Shen Yanxiao sementara bahaya mengelilingi mereka. Setan-setan yang ditakuti manusia hanyalah makanan bagi busur seorang gadis kecil dan seorang penguasa tertentu. Untungnya, para iblis itu tidak berniat memprovokasi pasukan tentara bayaran yang besar itu.
Mereka semua lari tergesa-gesa setelah mengamati mereka dalam kegelapan untuk beberapa saat. Mereka bahkan belum menampakkan diri ketika aura mengerikan mereka menghilang tanpa jejak. Shen Yanxiao merasa sedikit kesal karena dia tidak bisa melihat binatang iblis. Para tentara bayaran menghela nafas lega karena mereka tidak ingin mendapat masalah di Gunung Kuluo. Setan tingkat rendah suka berkumpul, dan salah satu dari mereka dapat membawa masalah bagi seluruh tim. Jika itu terjadi, mereka bisa saja menderita korban bahkan sebelum mereka melihat Phoenix. Sebagian besar tentara bayaran merasa tenang saat menyadari bahwa para iblis telah pergi. Namun, Dulang tidak seoptimis mereka. Itu bukan iblis tingkat rendah biasa. Kebanyakan iblis tingkat rendah akan segera pergi jika mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat menembus pertahanan kita. Namun, iblis itu mengamati kita beberapa saat sebelum pergi. Dari situ, kita dapat menyimpulkan bahwa ia memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Aku bertanya-tanya apakah itu keberuntungan atau kemalangan yang ditinggalkannya. Dulang mengingatkan bawahannya. Oh, ada setan yang secerdas manusia. Shen Yanxiao tidak takut pada setan-setan itu. Sebaliknya, dia justru tertarik pada mereka. Iblis tingkat menengah memiliki kecerdasan yang sama dengan manusia biasa, sedangkan binatang iblis tingkat tinggi sebanding dengan banyak dari kita di sini. Bagi para iblis, makanan akan selalu menjadi keinginan terkuat mereka dan mereka lebih suka berburu makanan mereka sendiri-sendiri. Jika tidak, jika iblis tingkat tinggi itu bergabung, maka pertarungan tidak akan sesederhana itu. Dulang berkata dengan nada serius. Shen Yanxiao terkekeh, tetapi dia mempunyai pikiran yang berbeda. Sepertinya mereka masih jauh dari sarang Phoenix, dan mungkin butuh waktu 1 hari lagi untuk mencapai tujuan mereka. Matahari sudah terbenam, dan tim telah mendirikan kemah di sekitar kaki gunung. Bukankah itu saat yang tepat untuk memperluas pengetahuannya tentang binatang iblis? Bab 369, Setan 2. Meskipun tim besar itu tidak memiliki banyak ahli, mereka tetap menang dengan jumlah mereka yang banyak. Perjalanan mereka cukup lancar, kecuali 1 atau 2 binatang iblis tingkat rendah di hutan. Para iblis mungkin memiliki kesempatan jika jumlah mereka hanya 100. Namun, tim yang terdiri dari 1000 orang adalah tim yang besar, dengan desain apapun. Itulah sebabnya binatang iblis tingkat menengah tidak bertindak gegabah ketika mereka menemukan kelompok itu. Kelompok besar tentara bayaran itu telah mengepung dan membunuh semua binatang ajaib tingkat rendah yang lemah dan bodoh yang berhasil menghalangi jalan mereka. Kelompok yang membunuh binatang itu juga mendapat hak atas inti sihirnya. Semua pemimpin sudah tenang sebelum memasuki Gunung Kuluo. Mereka menyadari bahwa keadaan tidak seseram yang mereka kira, sehingga mereka akhirnya bisa menenangkan pikiran. Jika mereka tidak berhati-hati untuk menunda perjalanan, mereka akan masuk lebih jauh ke dalam hutan untuk membunuh lebih banyak binatang ajaib demi inti mereka. Para tentara bayaran itu menurunkan kewaspadaan mereka karena perjalanan yang mulus dan tanpa hambatan. Ketika malam berangsur-angsur tiba, mereka memutuskan untuk berhenti di pinggang gunung untuk mengatur ulang diri mereka. Shen Yanxiao duduk di tepi api unggun, dan saat dia melihat kobaran api, pikirannya melayang ke arah hutan lebat. Dia pikir aneh bahwa perjalanan mereka begitu mulus. Meskipun binatang tingkat menengah akan menyadari bahwa mereka adalah kelompok yang sulit untuk ditelan, binatang tingkat rendah tidak akan memiliki kesimpulan yang sama. Namun, kecuali 2 binatang ajaib tingkat rendah, mereka bahkan belum melihat siluet binatang lain. Sekalipun Shen Yanxiao belum pernah ke Gunung Kuluo, dia sudah bisa menebak risikonya karena kelompok tentara bayaran sebelumnya yang pergi ke sana sudah musnah seluruhnya. Ia merasa tidak nyaman dengan kelancaran perjalanan itu, dan ia merasa seolah-olah ketidakhadiran binatang-binatang ajaib dan jahat itu bukanlah suatu hal yang baik. Bahaya yang tak kasat mata selalu lebih menakutkan, namun bahaya yang tak terduga dan tersembunyi dalam kegelapan merupakan bahaya yang mematikan. Pemimpin lainnya terlalu santai. Beberapa kelompok memanfaatkan waktu istirahat untuk mengumpulkan tim kecil. Ketika tidak ada yang mempedulikan mereka, mereka meninggalkan perkemahan dan berangkat menuju hutan lebat. Ketika Shen Yanxiao melihat mereka, dia langsung tahu bahwa mereka ingin mendapatkan inti dari binatang ajaib tingkat rendah. Para tentara bayaran itu tertipu oleh rasa aman yang salah ketika mereka tidak menemui bahaya atau setan apapun di sepanjang perjalanan mereka. Mereka merasa bahwa Gunung Kuluo tidak seburuk yang dikatakan beberapa orang. Pasti ada alasan lain mengapa kelompok tentara bayaran sebelumnya membunuh, dan rumor itu pasti telah dibesar-besarkan selama bertahun-tahun.
Dua binatang ajaib tingkat rendah itu bahkan bukanlah tantangan yang sulit. Keserakahan muncul di hati para pria ketika para pemimpin melonggarkan pendirian mereka. Sasaran mereka dalam misi itu adalah Phoenix, dan mereka bahkan belum melihat bayangannya. Selain itu, sebagian besar tim sedang beristirahat, jadi mereka pikir mereka bisa mendapatkan uang dengan cepat karena Gunung Kuluo tidak seseram yang diisukan. Mereka yang serakah memiliki proses berpikir yang sama. Mereka pikir Gunung Kuluo sama sekali tidak menakutkan. Mereka telah bepergian begitu lama, dan mereka bahkan belum melihat satu pun binatang ajaib tingkat menengah, apalagi yang lebih kuat. Jika hutan itu memiliki banyak binatang ajaib tingkat rendah, maka itu adalah kesempatan yang sangat baik bagi mereka untuk menghasilkan uang dengan cepat. Bahkan jika mereka bukan tandingan lawan, mereka bisa saja melarikan diri, bukan? Bab 370, Setan 3. Jika mereka tetap dekat dengan Kam, mereka masih bisa kembali ke sana jika mereka tidak mampu mengatasi situasi tersebut. Mereka memiliki 1.000 orang di sana, apakah mereka takut akan sedikit masalah? Ada sedikit perubahan pada tentara bayaran. Banyak pemimpin yang mengirim anggotanya untuk mencari binatang ajaib tingkat rendah saat mereka seharusnya beristirahat di perkemahan. Para pemimpin tidak dapat pergi karena mereka harus menjawab klien, dan mereka tidak berani memberikan perintah seperti itu secara terbuka. Oleh karena itu, mereka hanya dapat mengerahkan tim kecil untuk menyelinap keluar dari Kam. Namun, Shen Yanxiao telah memperhatikan tindakan mereka. Dia bukan satu-satunya yang melakukannya karena bahkan Dulang telah menyadari niat mereka. Mereka benar-benar nekat karena melarikan diri sekarang. Shen Yanxiao mencibir dingin saat dia melihat para tentara bayaran itu menyelinap pergi secara diam-diam. Dulang menatap Shen Yanxiao dengan ragu. Dia tidak berkomentar meskipun dia melihat tentara bayaran itu meninggalkan Kam. Lagi pula, mereka bukan bagian dari timnya, dan dia tidak mempermasalahkannya selama bawahannya tidak melakukan hal yang sama. Namun, setelah mendengar komentar Shen Yanxiao, Dulang menyimpulkan bahwa Shen Yanxiao pasti telah mencapai suatu kesadaran. Sepanjang perjalanan mereka, Shen Yanxiao tidak bertingkah seperti anak kecil, dan Dulang bahkan memuji kebijaksanaan dan kehati-hatiannya. Ia penasaran dengan pendapat Shen Yanxiao tentang orang-orang yang pergi tanpa izin. "Mengapa kamu berkata begitu, Huo Xiao?" tanya Dulang. Shen Yanxiao tampak tenang dan tenang saat dia menyilangkan tangannya. Saat dia melihat para tentara bayaran yang telah meninggalkan Kam dengan begitu santai, dia berkata dengan nada acuh tak acuh, "Orang-orang ini takut pada Gunung Kuluo, dan mereka telah menjaga kewaspadaan mereka sebelum kita memasuki gunung. Kemudian mereka menyadari situasinya tidak seburuk yang mereka kira. Ditambah dengan banyaknya binatang ajaib tingkat rendah di sekitar gunung, bagaimana mungkin mereka tidak tergoda? Sayangnya, mereka terlalu picik. Mereka hanya melihat apa yang ada di permukaan, dan mereka telah mengabaikan semua bahaya tersembunyi sepenuhnya." Apakah mereka benar-benar percaya bahwa kelompok tentara bayaran sebelumnya hampir musnah oleh binatang ajaib tingkat rendah ini? Shen Yanxiao berhenti sejenak sambil menatap para pemimpin yang berpura-pura tenang. Mereka bahkan tidak memiliki kewaspadaan dasar yang seharusnya dimiliki oleh seorang tentara bayaran. Mereka tidak curiga terhadap situasi yang tidak biasa, dan mereka bahkan ingin mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Orang-orang bodoh itu memang tidak kenal takut. Dari mereka yang berani keluar malam ini, saya khawatir hanya beberapa dari mereka yang akan berhasil kembali ke Kam kita. Suara Shen Yanxiao mungkin terdengar seperti anak kecil, tetapi kata-kata yang diucapkannya membuat 7 serigala lain di sampingnya tercengang. Meskipun mereka tahu bahwa para tentara bayaran itu seharusnya tidak meninggalkan Kam, setidaknya 200 orang telah pergi ke hutan. Jumlah itu mungkin lebih sedikit jika dibandingkan dengan 1.000 orang mereka, tetapi itu tetap merupakan jumlah tim yang mengesankan. Apakah Shen Yanxiao benar-benar berpikir bahwa hanya sedikit dari mereka yang dapat bertahan hidup dalam petualangan kecil mereka? "Aku ragu mereka akan pergi terlalu jauh dari Kam, jadi seharusnya tidak ada bahaya yang nyata," Magic Wolf terbatuk dan berkata. Dia agak takut dengan kata-kata Shen Yanxiao. Meskipun mereka serakah, para tentara bayaran itu bukanlah orang bodoh, dan mereka tidak akan pergi terlalu jauh dari Kam. Bahkan jika mereka menghadapi bahaya, mereka masih bisa melarikan diri. Bukankah itu suatu lebihan dari pihak Huo Xiao? Shen Yanxiao melirik malas ke arah Lazy Wolf dan berkata dengan santai, "Itu bukan urusan mereka saat itu.
Shen Yanxiao melirik Lazy Wolf dengan tatapan yang sama malasnya sebelum dia berkata dengan santai, saya khawatir itu bukan urusan mereka. Apa maksudmu? Ketujuh serigala itu terkejut dengan apa yang dikatakannya, jadi mereka segera menoleh untuk melihat Shen Yanxiao. Mereka perlahan-lahan lupa bahwa dia hanyalah seorang anak kecil setelah mereka bepergian bersama selama berhari-hari. Mereka mengira bahwa ucapannya sebanding dengan orang dewasa lainnya,